berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berada di tempat ini menyembah-Mu bukan karena kuat gagah kami, tapi melainkan karena kasih kemurahan Tuhan terus nyata atas hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami memulai Anda habiskan pada raya yang dahsyat dan luar biasa di pola urun ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus namanya, Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Setiap kita percaya, mari maju.
Musim bisa berganti, musim pasti berlalu, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu. Di dalam hidup kita tidak perlu meminta kepada Tuhan supaya masalah itu lewat dari kita. Tapi yang hari ini engkau minta sama Tuhan bagaimana cara untuk menghadapi masalah. Karena semua manusia punya masalah. Di saat Bapak dan Ibu memiliki masalah, coba perhatikan bagaimana saudara, bagaimana Bapak dan Ibu melihat Tuhan pada saat kita ada masalah. Maka firman Tuhan pada saat ini akan memberikan solusi pada kita, kebenaran yang mutlak hanya melalui firman Allah. Setiap yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Terus bersyukur, I grow, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Tepuk tangan untuk pemain musik yang luar biasa. Haleluya. WL yang hebat, singer yang hebat. Tepuk tangan skala 2 Tuhan yo. Yes, silakan duduk. Shalom. Bapak dan Ibu dan Saudara, ini minggu terakhir di bulan Mei. Ya, tidak terasa bulan Mei akan segera berlalu. Tapi kasih karunia Tuhan kepada kita tidak akan pernah berlalu. Katakan amin. Lebih semangat lagi, katakan amin. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, selama hati kita tulus di dalam hal apapun, maka kebenaran Tuhan itu yang akan membelamu. Kebenaran Tuhan itu akan membelamu. Kebenaran Tuhan itu juga yang akan menuntutmu ke depan. Saya bisa melihat dengan mata jasmani sendiri, ketulusan hati itu harus dimulai dari seorang pemimpin, seorang gembala. Khususnya di dalam melayani Tuhan, tidak ada faktor yang lain. Bukan karena talenta, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena posisi. Tapi di hadapan Tuhan hanya satu syarat, tulus hati. Amin. Saya bisa melihat dan menyaksikan di mana banyak jemaat Tuhan yang tadinya datang ke tempat ini tidak ada pekerjaan, tapi dengan setia, dengan tulus mereka mendapatkan pekerjaan. Katakan amin. Yang saya juga bisa melihat bagaimana proses waktu berjalan, tetapi dengan kesetiaan di dalam Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan progres. Tuhan akan selalu memberikan peningkatan. Katakan amin. Saya selalu bilang kalau ketemu adik, saya bilang begitu sama dia, ya, mandor, hebat, begitu ya. Setiap ketemu sama dia, saya bilang mandor. Dan nyatanya terjadi perkataan itu. Mulai hari Senin dia jadi mandor. Amin ya. Kalau lihat latar belakang termasuk pendidikan, sebenarnya itu pas saja, maksudnya tidak ada yang lebih. Karena dia baru tamat SMA. Tapi posisi mandor itu kasih karunia Tuhan. Dan dia dekat juga dari tempat ini, jadi tetap bisa melayani. Katakan amin. Saya ingat dulu Bang Ferdinand itu suka bertanya tentang firman, kebenaran-kebenaran firman. Dan ternyata melalui kebenaran firman, beliau tetap setia. Dan saya dengar dia juga Tuhan angkat satu tingkat lagi. Katakan amin. Nah, jadi kalau menemui Bang Ferdinand, tidak lagi di jalan raya, karena dia posisinya sekarang jadi pengajar. Coba, luar biasa, amin. Lihat itu Bang Odeng, begitu-begitu tadi malam dia jaga gitu ya, jaga fisik capek, tapi WL tidak berkurang, kualitas suara tidak berkurang, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, saya melihat Bapak dan Ibu di tempat ini tidak akan pernah ada yang pengangguran. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya akan dilayani Tuhan, semuanya Tuhan akan mengatakan semua mendapatkan kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yes. Lihat itu wakil gembala Pak Philip, mondar mandir Palangkaraya, Tumbang Miri, mana Buntok Palangkaraya, begitu terus menerus. Tapi nyatanya dia tetap awet muda kok. Amin. Nah, Ibu Winti juga posisi yang luar biasa, luar biasa ya. Nah, terima kasih juga untuk Hisar ya, yang sudah datang ke tempat ini. Beliau juga bekerja di perkebunan sawit. Kalau ada apa-apa juga boleh hubungi dia, ya Bang ya.
Baik, saya panggil dia Anggia. Anggia itu adik, ya, karena memang dia masih muda. Sudah punya jodoh belum, Bang? Oh belum ya. Ya kita doakan melalui gereja ini Bang dapat jodoh di tempat, ya. Baik. Perhatikan Bapak dan Ibu dan Saudara, perhatikan. Semua manusia itu punya masalah. Ya. Semua manusia itu punya masalah. Bahkan kalau kita melihat anak kecil juga ada masalah. Cuma ekspresi seseorang pada saat masalah itu yang berbeda. Bagaimana respon itu yang berbeda. Maka Bapak dan Ibu tidak perlu minta dari Tuhan supaya masalah itu cepat selesai. Tidak perlu. Tidak perlu. Selama masalah itu di bawah kontrolnya Tuhan, di bawah pengendaliannya Tuhan, tenang saja. Tenang saja. Karena setiap masalah yang kita punya justru itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan atau justru semakin jauh dari Tuhan. Perhatikan, orang yang keluar dari kebenaran firman, di luar sana itu tidak ada jawaban. Di luar sana itu hanya menghabiskan waktu. Di luar sana itu justru semakin jauh dari Tuhan. Maka catat pagi hari ini, tidak ada sesuatu kebenaran di luar sana kecuali di dalam firman. Katakan amin. Maka jangan coba-coba. Jangan lagi melakukan hal yang sama seperti orang Israel yang seharusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 4 bulan. Tapi mereka berpikir ada masalah, di tempat lain ada solusi. Mereka ada masalah, di Tuhan yang lain ada solusi. Mereka ada masalah, di pemimpin yang lain ada solusi. Ternyata di luar firman, itu yang membuat mereka kehabisan waktu jadi 40 tahun. 4 bulan jadi 40 tahun. Halo? Usia kita ini 70-80 itu kata firman. Perhatikan. Daud pun hidupnya berputar-putar. Sehingga pada saat usia 35 tahun baru dia dapat posisi itu. 15 tahun hidupnya berputar-putar. Tapi pada saatnya dia pun harus mengakhiri hidup antara 70 sampai 75 tahun. Maka firman dikatakan 70-80 tahun. Tapi hari ini kita di dalam Tuhan semuanya sehat, panjang umur 90 tahun. Katakan amin. 90 tahun. Yes? Nah, coba dulu senyum, 90 tahun. Nah, gitu ya. Sehat. Ya, kalau nggak sehat juga, kamu sadar. Kita baca, perhatikan bagaimana saudara, bagaimana kita pada saat mengalami masalah, bagaimana cara pandangnya kepada Tuhan. Ada 2 orang yang sakit, perhatikan. Yang satu itu aktif gereja melayani. Yang satunya gayanya gaya preman. Mereka sama-sama ada di kondisi di ruangan rumah sakit. Sama-sama mengalami sakit penyakit. Berjalannya waktu, pengobatan dimulai. Ternyata yang aktivis tadi, yang melayani Tuhan tadi, itu tidak sembuh. Justru yang gaya preman ini, dia sembuh. Perhatikan. Kita sering-sering melihat Tuhan itu tidak adil. Itu baik orangnya, itu sangat rajin ke gereja, tapi kenapa tidak sembuh? Itu ngomongnya aja kasar, itu kalau diajak bicara aja juga selalu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Tapi kenapa dia sembuh? Perhatikan, ini sering sekali ada di perhadapan kita. Saya sudah rajin ke gereja, tapi kenapa masalah ini tetap ada? Perhatikan. Dan akhirnya si yang gaya preman tadi sembuh. Perhatikan, kita sering sekali memandang Tuhan itu tidak adil. Perhatikan, kalau yang dia tadi aktivis tadi, ya pelayan tadi, dia sembuh. Perhatikan. Kalau ada sesuatu dalam hatinya, saya sudah melayani, saya sudah WL, saya sudah singar, saya sudah ini, saya pasti sembuh. Gak ada hubungan.
Perhatikan, yang si B tadi, dia melayani aja nggak pernah, masuk ke gereja jarang, tapi dia sembuh. Perhatikan, Tuhan memberikan kesehatan padamu bukan karena kau baik, bukan karena dia tidak baik, tapi semuanya itu karena iman. Katakan amin. Kanan kiri itu loh hitungan menit antara ikut Tuhan atau tidak. Si sebelah kiri mengatakan, kalau kau benar anak Allah, selamatkan kita. Yang si sebelah kanan mengatakan, saya ini orang berdosa. Kalau engkau mati, ingatlah aku. Hanya kata itu. Kalau melihat perbuatan baik, tidak ada yang baik. Semuanya sama-sama jahat kok. Tapi apa kata Tuhan kepada si perampok yang satunya? Hari ini juga, bukan besok, hari ini juga engkau bersama-sama saya di Firdaus. Perhatikan, hidup ini kebenaran tertinggi, iman. Dan iman di situ tertuju kepada siapa? Yesus. Maka pada saat menghadapi masalah apapun, semua takaran yang engkau harus ajukan ke hadapan Tuhan, iman. Takaran iman, bukan karena perbuatanmu baik atau tidak baik. Maka hidup kita di hadapan Tuhan itu semua karena perbuatan Yesus disalib untukmu dan untuk kita semua. Katakan amin. Kita baca Mazmur 3 ya. Bagaimana saudara menghadapi Tuhan pada saat menghadapi suatu masalah. Yang paling ngeri itu saat ada kudeta. Saya sedikit ada kesaksian. Dan ketiga anak saya pernah suatu saat dia tidak kudeta, tapi dia melawan. Akhirnya keluar dari perkataan saya, kamu keluar dari rumah. Anak saya ini juga menantang, ya saya keluar. Nah, loh, saya seorang bapak, keluar. Keluar. Ibu saat itu nggak ada, masih sekolah. Dia keluar. Perhatikan, saya tidak pernah menduga, tapi itu pasti terjadi. Maka perhatikan Bapak dan Ibu, kita sudah kasih anak kita yang terbaik, makanan yang terbaik, vitamin yang terbaik, disekolahkan yang terbaik, bahkan segala sesuatu. Tapi jangan pernah berpikir suatu saat dia tidak akan pernah melawan. Pasti ada melawan. Pasti. Jadi bukan masalah dia melawan atau tidak, tapi hari ini bagaimana caranya kau mengatasi pada saat dia melawan diri. Dan saat itu saya usir dari rumah. Dia keluar, siap bolong. Nah cuma waktu saya usir, saya langsung ada paradigma dalam pikiran saya tentang geografis. Dia pergi kemana? Dalam waktu segini, dalam waktu segini, dalam waktu segini. Karena dia keluar itu jalan kaki. Depan rumah hanya tempo 5 menit jalan raya. Tapi lihat modelnya sepertinya dia tidak mungkin ke jalan raya gitu. Jadi saya seorang bapak, sekitar 15 menit dia nggak kembali. Saya sudah begini, udah duduk, udah duduk, udah duduk. Akhirnya pasukan saya yang dua, saya bilang, yuk kita cari. Perhatikan, yuk kita cari. Waktu kami cari, lama kami tidak ketemu. Rupanya dia jalan di gang-gang rumah orang. Dan saya bilang sama dua anak saya, lihat dia, lihat dia. Jadi dia kayak sudah putus harapan gitu ya. Nah, terus dia duduk di bawah pohon mangga, di depannya ada kali. Duduk dia di situ. Perhatikan, saya sebagai bapak tidak pernah punya pikiran begini. Rasain kan, rasain kan, rasain kan. Saya langsung iba. Saya langsung iba dan langsung sangat-sangat terpukul. Akhirnya saya dengan dua anak saya, kami lihatin. Tapi saya seorang bapak tidak tega. Saya datang, saya bilang, ayo kembali ke rumah. Saya peluk dia tanpa saya protes.
Akhirnya kami di jalan, di gang orang berpeluk-pelukan. Gitu ya. Perhatikan. Itu kasih Bapa. Setiap kita tidak perlu berpikir tidak ada masalah, pasti ada masalah. Sekarang pagi ini bagaimana cara engkau menghadapi masalah itu yang penting. Katakan amin. Karena melalui masalah itu bisa membuat dirimu dekat dengan Tuhan, atau melalui masalah justru membuat engkau jauh dari Tuhan. Itu keputusan. Kita baca Mazmur. Yuk. Mazmur 3:1-6. Kita baca 1-3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Perhatikan. Tadi yang lari dari rumah siapa? Anak saya kan? Tapi kasus ini bapaknya yang lari. Perhatikan. Bapaknya yang lari. Nah, bapaknya ini seorang raja ya. Di istana yang biasanya anak yang lari keluar dari rumah, tapi kasus Daud ini dia yang lari, dia yang kabur dari istananya. Saya mau tanya, kalau kita buat perbandingan ini, masalah saya tadi lebih berat atau masalah Daud? Daud. Ya, yuk lanjut. Anaknya loh ya. Terus 1-2-3. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Perhatikan. Ternyata dari sekian lama Raja Daud berperang, banyak musuhnya. Ternyata pada saat anaknya kudeta, dia mengatakan justru yang paling banyak. Perhatikan, dari segi jumlah dibanding dulu dia mengalahkan banyak raja-raja daerah, mungkin ratusan ribu. Tapi di saat anaknya sendiri kudeta, dikatakan banyaknya sama. Padahal hanya Absalom, tapi dia mengatakan banyaknya sama. Perhatikan ya. Walaupun mungkin tangan kanannya juga ada yang melawan dia, tapi pada saat anaknya sendiri, dia sangat-sangat memohon kepada Tuhan. Ayat 3, yuk 3, terus 1-2-3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Selah itu diam dulu. Jadi perhatikan, kanan kirinya siapapun kalimat yang keluar, yang dia dengar, dia orang-orang mengatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Jadi benar-benar pendapat dari orang lain itu mengatakan Tuhan itu sudah jauh dari Daud. Tuhan itu tidak mungkin lagi menolong Daud. Tuhan itu pasti sangat marah kepada Daud. Perhatikan, waktu kalimat ini didengar oleh Daud, dia tidak komplain kemana-mana, dia selah, dia diam. Ayat selanjutnya kan 1-2-3. Tetapi engkau Tuhan, perhatikan, dia tidak mengomentari lagi pendapat orang. Dia ngomong kepada Tuhan, tetapi engkau Tuhan terus adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan, kita boleh dengar dari orang, apapun pendapat mereka, itu hak-hak mereka saja. Karena mulut orang tidak bisa kita suruh diam. Tapi mulut kita sendiri bisa kita katakan diam. Nah, waktu pendapat itu dia dengar, dia tidak menghadap lagi pendapat-pendapat orang. Dia pergi menghadap pendapat Tuhan. Dan Daud pun tidak membela perkaranya, tapi justru dalam mengatakan dia mengagungkan Tuhan. Dia memposisikan Tuhan itu tahu segala-galanya. Daud tidak ngomel-ngomel, bersungut-sungut, tapi dia katakan, Tuhan engkaulah perisaiku, Tuhan engkaulah saja yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku, dan engkau sendiri yang mengangkat kepalaku. Coba bayangkan kalau seorang anak itu memuji-muji bapaknya, apapun akan diberikan. Katakan amin. Apapun akan diberikan. Terus lanjut 1-2-3. Dengan nyari aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjauh aku dari gunung
Selah. Dia yakin. Dia yakin. Dia sangat yakin dengan seruannya itu kepada Tuhan, bukan seruan mengeluh, tapi seruan, Tuhan Engkaulah perisaiku, Tuhan Engkaulah pembelaku, Tuhan Engkaulah kemuliaanku. Ternyata jenis-jenis seruan seperti itu mendatangkan kekudusan dari Tuhan. Amin. Maka daripada ngomel-ngomel berseru kepada Tuhan, lebih baik kau mengangkat pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Ayat 6 yuk, lanjut. 1, 2, 3. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Perhatikan, perkara Daud itu loh berat. Tapi yang luar biasanya Daud itu bisa tidur. Bisa tidur. Tidur itu anugerah loh. Amin. Ada masalah bisa tidur. Orang itu bukan karena tidak peduli. Tapi kalau ada seseorang itu ada masalah dia bisa tidur. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Amin. Kalau misalnya suatu saat misalnya Bang Adi diputus pacar dan dia tidurnya nyenyak, hebat. Tapi kalau Bang Adi misalnya diputus pacar, dia pergi di tepi sungai Kahayang, nah, kita harus katakan cari dia. Tapi kalau sampai adik tidur nyenyak, hebat. Amin. Ngomong kanan kiri ada masalah, tetap tidur. Nyenyak, nah itu nyenyak. Amin. Bang Oden ada masalah? Tetap bisa tidur ya. Ayat 7 yuk, 1, 2, 3. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menuntut aku. Daud malah ending daripada anaknya sendiri adalah kudeta. Dia tahu, tapi Daud tetap tenang. Perhatikan siapa itu Absalom. Absalom itu putri, yang putra ketiga Daud. Perhatikan. Nah, pemberontakan Absalom itu berakar pada kesombongan dan ketamakan. Ya, perhatikan. Absalom adalah orang yang sombong, orang yang selalu mendambakan kekuasaan, karena dia adalah seorang pangeran sekaligus salah satu pria paling tampan di Israel. Perhatikan, orang punya kelebihan, talenta, ya, fisikmu, rambutmu, matamu, skillmu, tinggi badanmu. Perhatikan, kalau kau tidak terarah kepada Tuhan, itu akan bisa jadi tamak begini, ketamakan, termasuk melalui uang yang kau punya. Perhatikan, ya, Absalom ini adalah laki-laki yang paling tampan di Israel. Itu Alkitab mencatat. Perhatikan lagi yang kedua. Di seluruh Israel tidak ada seorang pun yang setampan Absalom. Dia selalu dipuji dari telapak kakinya sampai puncak kepalanya. Tidak ada cacat padanya. Perhatikan. Di dalam 2 Samuel 14:25 berkata begini, terjemahan BMK, gak usah dibuka. Absalom dipuji sebagai orang yang paling tampan di seluruh Israel. Tidak ada yang lebih tampan dari dia. Kalau Alkitab mencatat berarti benar. Ya, dari telapak kaki sampai ke ujung rambut tidak ada cacatnya. Perhatikan. Maka dia membuat orang-orang merasa seolah-olah dia adalah orang yang paling rendah hati. Coba lihat etikanya nanti Absalom. Dengan ketampanan dia ternyata memanipulasi semua orang. Dengan ketampanan itu tadi, dia akan selalu bersujud di depan mereka. Pada saat misalnya rakyat datang padanya, siapapun petinggi, dia selalu sujud. Etikanya Absalom itu dia selalu sujud. Tetapi di balik itu dia tidak memiliki hati yang tulus.
ada niat terselubung yang akan suatu saat puncaknya akan dia lakukan. Dan ketika seseorang mendekat dan bersujud di hadapannya, dia akan mengulurkan tangannya dan memegangnya serta menciumnya. Perhatikan, dari etika di luar, Absalom itu semua dipuji. Kalau ada orang datang padanya, dia ulurkan tangannya, dia memegangnya serta menciumnya. Saya mau tanya, siapa yang tidak jatuh hati dengan jenis karakter seperti itu? Tapi siapa yang tahu dalam hati? Perhatikan ya, ternyata di balik itu dia punya rencana yang lain. Maka perhatikan, itu tadi di 2 Samuel 15 ayat 5. Dia juga bersujud di hadapan Daud sebagai bentuk penyerah diri yang palsu. 2 Samuel 14:33. Jadi Daud sebagai raja, Daud sebagai bapaknya, pada saat Daud datang, perhatikan, pada saat raja itu datang, maka Absalom melakukannya itu, dia tidak melakukan gaya sebagai anak, tapi sebagai hamba. Dia bersujud di hadapan bapaknya. Itu nanti yang membuat makanya rakyat terkagum-kagum pada Absalom. Perhatikan, secara etika apapun, orang menilai Absalom itu hebat, luar biasa, tidak ada salahnya. Maka lihat, sikap Absalom yang tanpa rendah hati tadi, dengan ketampanannya dan keinginannya untuk mengejar keadilan, itu membuat orang banyak jatuh cinta padanya. Itu yang buat 2 Samuel 15 ayat 6. Perhatikan lagi di situ. Dan yang paling faktor penyebab yang paling utama di balik itu, ternyata Absalom ini memiliki sakit hati pada bapaknya Daud yang tidak beres. Perhatikan, Daud itu punya istri 8. Saya ngomong ini supaya tidak diikuti. Firman Tuhan itu adil. Ada 4 anak Daud itu mati muda, dan 4 anak Daud ini itu dari hasil perjinahannya mati semua. Perhatikan ya, Daud punya istri 8. Kalau Alkitab mencatat begini, apa yang dilakukan Daud itu bukan menjadi suatu kebenaran yang harus dicontoh, tapi itu suatu kebenaran di mana dikatakan engkau tidak boleh melakukan itu. Itu salah. Amin. Dan ternyata Absalom ini anak ketiga, ya. Terus apa yang membuat Absalom ini sakit hati? Karena Daud itu pilih kasih. Perhatikan, pilih kasih. Anaknya banyak, tapi Daud itu pilih kasih. Daud itu paling sayang kepada anaknya yang bernama Amnon dari istri pertama. Perhatikan, seharusnya untuk menggantikan Raja Daud menjadi raja itu Amnon. Sedangkan Absalom anak Daud ketiga dari istri yang berbeda. Perhatikan, Amnon adalah anak pertama dan anak kesayangan Daud, sehingga Daud enggan membuatnya tidak enak hati. Jadi begitu sayangnya Daud terhadap Amnon, apapun kesalahan Amnon, itu Daud tidak pernah tegur. Tidak pernah tegur. Ini yang membuat Absalom itu sangat sakit hati. Inilah yang membuat akhirnya Absalom tidak mau ngomong apa, berkomunikasi kepada Amnon. Dia tidak mau. Dia justru menyimpan dendam terhadap Amnon. Karena apa? Karena Amnon ini memperkosa adiknya Absalom. Perhatikan, Absalom itu punya adik dari satu ibu, tapi ternyata Amnon memperkosa adiknya Absalom. Dan perhatikan, Daud diam aja.
Dia tidak tegur, aman. Itu yang membuat akhirnya Absalom membunuh Amnon. Tujuannya apa? Pertama balas dendam. Tujuan yang kedua Absalom apa? Dia berambisi menggantikan Daud. Karena dia juga merasa punya hak. Karena dia juga anaknya Daud. Tapi Daud punya kesayangan namanya Amnon. Maka perhatikan catatan untuk kita hari ini. Waktu Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang tunggal. Perhatikan. Inilah anakku yang tunggal. Maka diberkatilah engkau, itu tunggal. Kemanapun engkau pergi, itu tunggal. Maka perhatikan. Di hadapan Yesus, di hadapan Tuhan, kita ini semua tidak ada anak kedua, tidak ada anak ketiga, tidak ada keempat dan lain. Kita semua adalah anak tunggal. Katakan amin. Katakan amin. Supaya Tuhan itu adil, kasihnya adil. Tidak seperti Daud tadi pilih kasih. Maka di hadapan Tuhan, Bapa dan Ibu dan saya, tidak ada anak kedua, anak ketiga, anak keempat dan sebagainya. Tapi kita ini semua anak tunggal. Kalau anak tunggal berarti semua kasih Tuhan itu 100% padamu, tidak terbagi-bagi. Kalau anak tunggal berarti semua paksa Tuhan itu 100% padamu, tidak terbagi-bagi. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, saya anak tunggal. Amin ya. Sekalipun bapak dan ibu di rumah, anak kedua, anak ketiga, atau anak pertama tapi punya adik, tapi di hadapan Tuhan semuanya anak tunggal. Katakan amin. Makanya bapak disuruh mengatakan, inilah anakku yang tunggal, kepadanya lah aku berkenan. Kata itu juga akan kita ambil, kita adopsi, kita semua juga menjadi anak tunggalnya Yesus. Dan Yesus itu berkenan pada Bapa dan Ibu. Katakan amin. Maka hal yang sama, kita semua sudah di dalam Yesus, maka saudara adalah anak tunggal Yesus, supaya tidak ada pilih kasih. Katakan amin. Katakan amin. Maka perhatikan lagi di situ. Apa yang terjadi pada saat iman Daud digoncang, yaitu dikudeta oleh Absalom. Artinya puncaknya ternyata semua apa yang dilakukan oleh Absalom tadi secara etika sepertinya lebih daripada standar baik, tapi ternyata di balik hatinya itu dia mau kudeta bapaknya, dia mau kudeta ayahnya. Maka pada saat dia datang kepada masyarakat, kepada rakyat, siapapun yang datang kepadanya yang bersujud, wajar bersujud karena dia pangeran. Bisa paham? Jadi kalau ada orang datang kepada Absalom bersujud, itu wajar karena Absalom anak pangeran. Maka lihat, Absalom langsung mengulurkan tangannya, diangkatnya, dipeluknya dan diciumnya. Siapa yang tidak jatuh cinta kepada Absalom? Halo, amin. Etikamu dan etika saya, baik yang dimuncul ke permukaan, baik yang tidak muncul, itu semuanya harus tulus. Harus tulus. Tidak boleh tidak tulus. Kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan satu posisi dimanapun, baik di pekerjaan, baik di usahamu, baik dalam pelayanan, itu tidak akan benar. Suatu saat itu akan jatuh sendiri. Jangan pakai pola itu. Etika itu memang standar, etika itu memang harus, tapi di balik etika tidak boleh kita punya rencana-rencana yang lain. Tidak boleh. Halo. Karena apa? Karena Yesus pun kudeta muridnya itu Yudas. Diciumnya loh. Tapi Yudas sendiri yang menjual Yesus dengan 2 keping perak. Halo? Saya sangat bersyukur sebagai gembala tempat ini. Saya lihat teman-teman, rekan-rekan semua yang pelayanan di sini. Saya melihat mereka itu tulus. Saya melihat mereka tulus. Jadi saya melihat mereka melayani di sini pun bukan karena rupiah. Bukan. Saya melihat mereka semuanya tulus. Pertahankan itu.
Itulah kebenaran yang mutlak di hadapan Tuhan. Orang-orang tidak tulus akan tersingkir sendiri kok. Gak perlu kita singkirkan, tersingkir sendiri. Kalau ada orang-orang di sini memiliki hati yang tidak tulus, ingin mendapatkan satu posisi, akan tersingkir sendiri. Karena tulus itu dimulai dari anak pemimpin. Dan selama saya sebagai pemimpin itu tulus, saya tidak perlu apa-apa. Yang tidak tulus akan tersingkir sendiri. Memang ada saatnya nanti itu akan memuncak. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia himna, dia selah, dia berdiam. Maka lihat tadi Mazmur 3 dan 4 tadi. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau adalah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Jadi di setiap ada masalah apapun, perhatikan, lakukan ayat 4 dan 5 itu. Kemuliaan terus buat Tuhan, gabungan terus buat Tuhan. Gak perlu komen-komen yang lain. Katakan amin. Gak perlu Tuhan, orang itu loh begini-begini. Gak perlu. Datang dia sama Tuhan. Maka perhatikan, Mazmur ini itu ditulis Daud pada pagi hari. Perhatikan, waktu dia tidur nyenyak, dia tulislah firman ini tadi. Dia tulis itu setelah dia juga berhasil melarikan diri dari Absalom. Ya, maka lihat permasalahan berat apa yang dialami Daud. Mengalami kudeta tentu merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang raja. Maka perhatikan Bapak dan Ibu terkasih, anak-anak kita itu kita sudah jaga, tapi suatu saat dia akan melawan. Suatu saat kita tidak pernah menuntut dia untuk memberontak, enggak. Tapi di saat ada masalah seperti itu, bagaimana orang tua menghadapinya, cara mengatasinya, itu yang terpenting. Amin. Kita semua punya firman yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Maka cara mengatasinya, kita harus selalu melihat Tuhan itu dari sisi mana. Dan kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu tetap adil, maka Tuhan pun akan memberikan keadilan padanya. Amin. Nah, perhatikan apabila dikudeta oleh anaknya sendiri, seperti yang dialami oleh Daud ini tadi, posisi Daud itu menjadi semakin tersudut setelah Absalom berhasil merebut hati rakyat. Semakin tersudut karena rakyat membela Absalom, makin tersudut. Akibatnya Daud terpaksa melarikan diri dari istananya. Perhatikan, keputusan iman yang dilakukan Daud di tengah permasalahan berat yang menimpa dirinya. Pagi itu Daud menemui Allah. Dia tidak mengumpulkan tentaranya, dia tidak mengumpulkan para penasehatnya, dia tidak memperkuat keamanan dia. Tapi pagi itu dia menemui Allah. Perhatikan, waktu Daud sudah melarikan diri dan berhasil melarikan diri, Daud datang pagi hari kepada Allah. Daud mengadukan kesulitan besar yang sedang dia hadapi dan dikatakan nyawanya terancam. Begitu buruknya situasi yang dihadapi, sampai-sampai ada orang yang menganggap tidak ada lagi pertolongan yang bisa diharapkan dari Allah selain menghadapi musuh yang mengancam nyawanya. Perhatikan, hanya satu saya harus hadapi, kata Daud. Daud harus berhadapan dengan orang yang berusaha melenyapkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Perhatikan, kalau ada orang menjatuhkanmu, sebenarnya yang paling diserangnya itu imanmu. Engkau mundur atau tidak? Sebenarnya fisikmu gak terlalu berpengaruh. Kalau ada orang menyakitimu, kalau ada orang melukai hatimu, kalau ada orang menjatuhkanmu, sebenarnya orang itu dipakai iblis untuk menyerang imanmu. Bukan fisikmu, tapi imanmu. Supaya kau mundur dari pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Serta ini, jaga ini, perhatikan ini. Kalau ada orang menjatuhkan dirimu, itu karena orang itu dipakai iblis untuk kau mundur dari iman. Hanya itu saja, gak perlu lagi yang lain, hanya dari iman.
Perhatikan, tak ada seorang pun dan tidak ada perkataan pun yang dapat mengguncang keyakinan Daud pada kasih dan pertolongan Allah. Dia tetapkan, Daud menetapkan, apapun perkataan orang, kasih dia kepada Tuhan tidak tergoncangkan. Ya, Allah bukan hanya memberi perlindungan, melainkan juga menganugerahkan kemuliaan kepadanya. Maka perhatikan kesulitan Daud, coba kita tanya pada diri kita. Saat kita sedang melalui masa-masa suka, atau merasa stres berat, atau kita lagi dalam cemas, takut, atau di dalam intimidasi, dalam penghukuman, sangatlah susah. Harus merubah cara pandang kita dari melihat dari kita dan situasi sekitar kita menjadi melihat Yesus. Segala nanti akan muncul di permukaan. Iblis hanya memakai orang itu supaya kau tidak lagi memandang Yesus, tapi memandang semua masalah itu. Waktu kau memandang semua masalah itu, maka kau akan keluar dari Tuhan. Kau akan cari solusi dari yang lain. Tetapi firman Allah